Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham وافتح علينا بنور العلم وسل أخلاقنا بالحلم اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد السادات وإمام القادات غر المحجلين وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersama kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, keafiatan. Pada malam hari ini kita dikumpulkan di masjid ini melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, berniat beriktikaf di rumah Allah ini, melaksanakan ta'lim di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita dengarkan, apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat kita dikabulkan, kita diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, keberkahan, dan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca dengan surah Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan jika ada di antara kita atau saudara kita yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam tak pernah lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung kembali kajian kita dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin. Kita sudah masuk pada bagian hadis yang ke-158. Insyaallah malam hari ini kita akan membaca dua hadis 158 dan 159. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Hadis disampaikan dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku dia akan masuk ke dalam surga illa man aba. Baik. Yang pertama, hadis ini menjelaskan kedudukan dan keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di kalangan sahabat itu ada yang dikenal dengan al-mubasysyirina bil jannah. Orang-orang yang diberikan kabar masuk ke dalam surga. Bahasa gampangnya dijamin masuk surga. Ada 10 orang sahabat. Nanti dalam redaksi hadis yang lain ada sahabat itu yang mereka itu masih hidup. Tapi kalau tadi ya 10 orang itu kan individu. Nanti ada yang sifatnya itu keluarga. Keluarga fulan itu masuk surga. Itu ada teks hadisnya. Jadi contohnya Ammar bin Yasir itu disiksa, bapaknya disiksa, beliaunya juga disiksa, ibunya juga dibunuh. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sabran ala Yasir." Sabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Maka sesungguhnya janji bagi kalian itu adalah surga.
Jadi ada orangnya itu masih hidup sudah dijanjikan dengan surga. Ada keluarganya itu dijanjikan dengan surga. Nah, kondisinya dan posisinya kita ada di mana? Nah, bahwa kemudian salah satu keutamaan umat Nabi Muhammad SAW bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Bahkan kalau pian melihat ini secara ilmu morfologinya, Pak. Hadis itu diawali bukan umat Nabi Muhammad, bukan. Kalau kata-katanya umat Nabi Muhammad masuk surga, itu ada yang masuk, yang lain bagaimana? Tapi sebagai bentuk penguatan dimulai dengan kata-kata kullu. Kullu itu artinya apa? Setiap. Bahwa setiap kita itu punya potensi. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Itu kata Nabi. Bahwa setiap umatku, kata Nabi, itu akan masuk surga. Siapa yang bilang? Nabi SAW. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semua ini, Pak. Kullu ummati, setiap umatku itu akan masuk ke dalam surga. Nah, cuma bahasa hadisnya itu apa, Pak? Yadkhulunal jannah. Nanti dalam ilmu sharafnya disebutkan yadkhuluna, nanti akan masuk surga. Berarti ada yang masuk surga langsung, ada yang masuk surga transit dulu. Nah, pilih yang mana kita ini? Ya pasti yang langsung. Transit itu bukan jalan-jalan transitnya. Transitnya ke neraka transitnya. Bahkan orang itu sebelum masuk surga, para jamaah, mahsyar itu kan artinya tempat dihalau, tempat manusia itu dikumpulkan. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai nanti makhluk terakhir itu dikumpulkan di satu tempat, mahsyar namanya. Nah, kita berada di tempat itu berapa lama? Bertahun-tahun, para jamaah. Dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan. Ada yang merasakan dengan biasa aja karena memang amal soleh yang dia lakukan di dunia. Ada yang merasakan belum masuk neraka, itu mahsyarnya itu sudah kayak neraka. Makanya nanti dalam bahasa Fathul Majid itu disebutkan ada orang yang minta di padang mahsyar itu supaya dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Dia tuh nyangka bahwa mahsyar itu sudah neraka, dan neraka itu bisa lebih gampang daripada mahsyar itu sendiri. Padahal belum masuk dalam nerakanya. Masukkan aja sudah ke dalam neraka daripada lama-lama di sini. Lamanya saja itu sudah siksaan. Makanya kenapa syafaat Nabi itu disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang besar? Karena bahwa nanti pada hari kiamat, kalau seharusnya menurut antrian dari zaman Nabi Adam itu duluan dihisab, tapi kita tuh enggak, dihisab duluan bagi yang kena hisab. Tapi ada juga yang enggak kena hisab. Siapa yang enggak kena hisab? Jadi kalau dalam kitab Asmaul Husna itu disebutkan, ya, karangannya Guru Bahim, bighairi hisab, tidak pakai hisab. Tidak pakai hisab itu dua, para jamaah. Ada orang, ya ini tadi, masuk surga tidak pakai hisab. Ada masuk surga itu pakai hisab, tapi hisaban yasiro, dengan hitung-hitungan yang mudah. Ini bagaimana? Ini sudah. Nah, itu hitungan yang mudah. Ada nanti hisaban syadida, hisab dengan yang susah. Tapi jangan salah, kalau ada orang masuk surga tidak pakai hisab, ada juga orang masuk neraka tidak pakai hisab, para jamaah. Ini tidak usah dihisab lagi sudah ini. Kenapa tidak usah dihisab? Langsung aja. Wah, senang masuk langsung kemana? Bukan langsung ke surga kada dihisab, masuk neraka kada dihisab. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi kata Nabi, setiap umatku itu berarti siapa umatku itu? Ya kita ini posisinya. Yadkhulunal jannah, akan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan masuk surga tanpa hisab kita semua. Illa man aba, kata Nabi, kecuali adalah orang yang enggan. Jadi para jamaah, kenapa banyak hadis itu yang menyebutkan tentang bagaimana Nabi itu begitu sayangnya dengan kita dengan kata-kata ummati, ummati, umatku, umatku. Nabi itu menarik kita, para jamaah. Jadi kita itu ditarik.
Ditariknya itu bagaimana? Ditarik dengan paksa supaya masuk ke dalam surga. Itu logikanya. Coba, ini kalau ada taman yang bagus, tempat yang indah, ada kenikmatan di sana, seharusnya tanpa perlu ditarik, keinginan diri kita sendiri kita tuh masuk ke sana. Tapi kondisinya kita ini ditarik oleh Nabi, ayo masuk, dipaksa buat masuk ke dalam surga. Ada yang karena terus enggan menolak, akhirnya makin ke belakang, hampir jatuh. Nah, mereka yang hampir jatuh itu kembali ditarik oleh Nabi SAW. Makanya Nabi itu ketika ditawarkan masuk surga duluan, Nabi itu cari mana umatku yang masuk neraka. Sudah semua belum? Apakah masih ada yang walaupun cuma sedikit amal yang dia lakukan? Baik di sana. Apakah masih ada? Masih ada lagi. Yang mungkin amalnya sudah yang jahat, tapi masih ada mithqala dzarratin min iman, secuil daripada iman, selamatkan. Jadi ditarik kita ini semua supaya masuk ke dalam surga. Illa man aba, kata Nabi. Berarti akan ada yang masuk neraka. Na'udzubillah. Kecuali kata Nabi yang enggan masuk ke dalam surga, yang enggan ditarik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sudah tarik. Nabi itu sudah ngusahain buat orang ini dimasukkan ke dalam surga. Tapi yang melepaskan talinya, yang melepaskan tangannya itu adalah orang itu sendiri, hingga tidak bisa diselamatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana lagi sudah mau jatuh ini ke dalam jurang, pegang kuat-kuat, bisa itu ditarik. Tapi kalau dia yang ingin melepaskan tangannya, siapa yang mau menyelamatkan? Maka siapa yang tidak mau itu? Man aba, orang yang enggan, orang yang melepaskan ikatannya, orang yang melepaskan tangan ajakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat bertanya, logikanya tidak ada orang yang tidak mau masuk surga. Tanya aja kita di sini semua, mau masuk surga apa mau masuk neraka? Jawaban kita pasti masuk surga. Tapi ternyata ada orang yang enggan masuk ke dalam surga. Maka sahabat tanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga itu ya Rasulullah? Maka kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatiku, kata Nabi, dia akan masuk ke dalam surga. Barang siapa yang mendengar apa yang disampaikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memahaminya, barang siapa yang mengamalkannya, barang siapa yang mengajarkannya, bentuk ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan dari Al-Qur'an, apa yang disampaikan dari hadis dipahami, diamalkan dan disebarkan, itu salah satu cara agar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini kalau ada kajian, nah alhamdulillah lah, di masjid kita ini kan kajian sering. Saran ulun para jamaah, setiap kajian yang kita ikuti itu harus ada poin amal yang kita kerjakan. Ini berapa menit kita kajian ini, pian kalau tidak bisa menyaring semuanya, misalnya ambil satu ini poinnya, dan satu poin itu jangan sampai pindah ke besok hari, kecuali sudah kita pahami. Jangan sampai ke kajian besok hari Selasa malam kecuali sudah kita amalkan. Walau cuma sekali, seharusnya diamalkan terus. Nah, artinya apa? Bentuk ketaatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti kita akan temukan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan. Kita kalau mau masuk surga, mau semua sudah. Baik caranya apa? Ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, apa yang diperintahkan oleh Nabi. Tapi nanti ada yang masuk surga itu sama Nabi. Ini kan masuk surganya, tapi yang bersama nabinya itu beda lagi nanti. Jadi kalau di sini dikatakan man ata'ani, barang siapa yang mentaatiku, kata Nabi, apa yang diperintahkan ikuti, itu masuk surga. Tapi kalau mau masuk surga bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ini beda lagi. Mudah-mudahan kita masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, Mbak, kita itulah anak pas hari kiamat. Saudara ada, abah ada, mama ada. Abah, mama, saudara, anak-anak kumpul semua. Bukan saling menyalahkan,
bukan saling berdebat, bukan saling meminta pertanggungjawaban, tapi saling menguatkan, masuk dalam surga sama-sama, dikumpulkan di dalam surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Apa tidak bahagia gitu? Dikumpulkan di surga. Sebab nanti surga itu kan ada tingkatan-tingkatan. Ada waktu-waktu tertentu nanti orang-orang yang ada di bawah bagian surga akan ziarah ke bagian surga yang ada di atas. Jadi orang yang rajin silaturahim di dunia ini, nanti di surga dia akan naik ke atasnya, melihat tuh yang di atas, Masya Allah. Nah itu kalau bagaimana ternyata anak ada di atas, orang tua ada di atas, saudara ada di bawah, yang istri ada di mana. Tapi kalau kita dikumpulkan di satu tempat bersama dengan Nabi SAW, apa yang dilakukan? Ada tambahannya. Kalau tadi itu sudah kita amalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi, maka hadis yang lain menyebutkan man ahya sunnati. Bukan mengamalkan ya Pak, tapi menghidupkan. Apa bedanya mengamalkan dengan menghidupkan itu? Kalau pian cuma mentaati, itu melaksanakan. Tapi ahya, menghidupkan itu ada rasa istisyar, menghidupkan sunnah Nabi. Artinya apa Pak? Istisyar, merasakan bahwa ini yang saya lakukan bukan sekedar mengharapkan surga, tapi kenapa? Karena Nabi yang nyuruh. Karena Nabi yang nyuruh. Kita itu disuruh belanja, belikan tomat di sana, beli kita. Tapi kalau ada misalnya Habib Umar, kata Habib Umar, tolong belikan tomat, itu kita melaksanakan itu para jamaah. Wah, Insya Allah. Kemana? Mau beli tomat. Kenapa beli tomat? Disuruh sama Habib Umar. Bangga dengan melaksanakan perintah itu, bangga siapa yang menyuruh perintah itu. Sama sunnah yang kita lakukan. Pian habis sholat maghrib tadi ba'diyah, itu bukan sekedar sunnah yang kita laksanakan, tapi istisyar. Apa itu istisyar? Merasakan, oh ini yang nyuruh Nabi. Ada kebanggaan bahwa oh ini Nabi yang nyuruh. Bahwa ada rasa rindu terhadap siapa yang memerintahkan perintah sunnah tersebut. Nah intinya, kalau ingin masuk surga itu ada modalnya. Apa modalnya? Pahami apa yang diperintahkan oleh Nabi, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi, dan ikhlaskan ketika melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Sambungannya, wa man asani, barang siapa yang maksiat kepadaku, faqad aba, maka dia enggan masuk ke dalam surga. Maksudnya apa nih para jamaah? Jadi kalau melaksanakan apa yang diperintahkan masuk surga, tapi kalau tidak melaksanakan ini ada dua. Kalau yang diperintahkan itu wajib, maka kalau ternyata yang dilarang itu sebagai bentuk kewajiban, kata Nabi, haram melakukan ini, jangan lakukan ini, maka kita tinggalkan itu bagian daripada melaksanakan. Tapi barang siapa yang melakukan asoni, maka dia sungguh telah bermaksiat kepadaku. Nah jadi begini, orang itu tidak melaksanakan sunnah itu dua, bahkan nanti bisa dibagi tiga. Ada orang itu tidak melaksanakan sunnah ya karena ada udzur. Yang kedua, ada orang yang melaksanakan sunnah itu karena malas. Yang ketiga, ada orang yang tidak melaksanakan sunnah itu karena ingkar. Itu hati-hati. Satu, amalan setiap habis sholat maghrib itu kan kita sholat sunnah ba'diyah para jamaah. Ba'diyah kita tuh 2 rakaat. Tapi saran ulun nanti kalau ada waktu panjang, ada namanya sholat sunat awabin para jamaah. Itu ada hadisnya. Bukan nanti ulun baca itu dalam kitab Mughnil Muhtaj Al-Khatib Asy-Syarbini, itu ada riwayatnya. Pahalanya seperti orang yang beribadah berpuluh-puluh tahun. Sholat sunat habis maghrib 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Baik, itu kita kerjakan. Pian niatnya digabung dengan ba'diyah, boleh lah, boleh. Ba'diyah dengan awabin 2 rakaat. Habis itu 2 rakaat berikutnya sholat sunat hajat dengan awabin 2 rakaat. Habis itu yang terakhir sholat sunat taubat dengan awabin 2 rakaat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu besar pahalanya. Baik,
Itu biasa kita kerjakan. Sunnah lah, ba'diyahnya sunnah. Awabin itu juga ada hadisnya. Awabin itu ada hadisnya. Baik, sudah kita kerjakan. Ada orang yang memang kebetulan ada udzur, lagi musafir atau lagi sakit, maka dia tidak mengerjakan yang sunnah tadi. Pahalanya tetap dia dapatkan. Pahala apa? Pahala keistiqomahan. Baik. Ada nanti orang yang meninggalkan sunnah itu karena malas. Kalau ndak istiqomah para jamaah untuk mengerjakan yang awabin tadi itu berat. 2 rakaat, kalau jawabannya ulun ini 2 rakaat aja syukur sudah. Biasanya itu susah sudah. Witir itu paling banyak 11 rakaat. Paling sedikit berapa para jamaah? Berapa? 1. Paling sedikit sempurna itu kan 3. Tapi paling sedikitnya lagi berapa? 1. Dalam takrirat itu disebutkan, pian bila berwitir tiap malam 1 rakaat, bolehlah. Boleh, tapi hukumnya makruh. Kenapa? Karena mengambil jumlah yang paling sedikit. Tapi kalau jawabannya untung jauh lebih berwitir daripada kada berwitir, nah itu susah sudah jawabannya kalau begitu. Untung aja berwitir. Yang 1 aja makruh jadi kalau kayak itu dosa. Nah, itu susah sudah kalau begitu. Baik. Jadi orang yang melaksanakan sunnah itu ada yang karena malas. Kalau sudah kebiasaan itu kan gampang. Ulun tuh ada niat lah Pak. Beliau itu amalan sidin itu tiap habis maghrib, karena di tempat sidin itu kebetulan kada ada taklim habis maghrib lah. Sidin itu tiap habis maghrib itu sholat sunat tasbih Pak. Habis sholat maghrib itu. Kalaunya kita, jadi tiap hari itu sholat sunat tasbihnya biasa sudah. Nah ada orang yang tidak mampu mengerjakan, tidak bisa setiap hari, seminggu sekali malam Jumat, di pondok itu kan malam Jumat, tidak bisa sebulan sekali, tidak bisa setahun sekali. Kapan itu? Nisfu Sya'ban. Sekalinya nisfu Sya'ban hujan kada turun juga sekalinya, luput juga. Nah ini gimana nih kalau seperti itu? Jadi ada yang memang karena malas. Walaupun dia malas melakukan sunnah itu, tapi mengakui bahwa itu adalah sebagai suatu sunnah. Nah, yang na'udzubillah itu yang terakhir. Apa itu? Sudah kada menggawi, mengingkari dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bahaya. Itu bukan lagi masalah dapat pahala atau kada, tapi sangkut pautnya iman atau kada. Sunnah itu nah. Kalau sunnah itu sudah diperintahkan, kita tidak ngerjakan, kita tahu itu sunnah dan tidak kita ngerjakan. Tapi mengingkari dengan sunnah itu yang bahaya. Contoh para jamaah, selawar di atas mata kaki, selawar di atas mata kaki. Kita menyebutnya celana apa para jamaah? Celana apa? Kerang. Itu kan yang di bawah memang ada, yang di atas tuh memang ada. Maksudnya tuh kayak apa? Jadi celana di atas mata kaki itu karena Nabi melihat ada sahabat yang pakai celana, bukan celana lah, tapi pakai pakaian yang ada pada saat itu kebetulan di bawah mata kaki. Ditegur sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan seperti itu. Itu akibatnya begini dan begitu. Baik. Nah, pada saat itu sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kebetulan juga di bawah mata kaki. Lah, ulun ini Bang kayak apa? Kata Nabi, kalau ikam kada sombong. Sementara yang tadi itu berarti ini itu sombong. Nah, yang di atas mata kaki itu, kalau ada kawan-kawan kita yang bercelana di atas mata kaki, itu mungkin sedang menjaga hati supaya jangan sombong. Salah lah itu, ya enggak salah. Nah kalau ada kemudian yang pakai celana di bawah mata kaki, itu sahabat Abu Bakar. Nah kenapa kata Nabi kalau kamu enggak sombong? Nah kalau pakai celananya di bawah mata kaki itu enggak sombong, ya berarti enggak apa-apa juga. Cuma kalau enggak bisa menjaga hati, silahkan di atas mata kaki. Berarti yang salah ini yang mana? Yang kada berselawar berarti.
Jadi yang di atas itu supaya bisa menjaga hati daripada kena masalah di atas mata kaki aja, silahkan. Tapi mengingkari itu artinya kalau ada kawan-kawan kita memang susah juga Bang Pak. Buat apa kita sombong pakai celana di bawah mata kaki itu? Pian pakai celana nah di bawah mata kaki, bisa lah sombong para Jawa. Kecuali dulu waktu zamannya celana Elvis Presley apa? Cut Bray. Pian di zaman Cut Bray kah atau ulun belum tertahu zaman Cut Bray itu. Nah, itu kan di bawah mata kaki, habis itu melebar. Artinya ketika ada sombong itu yang sedang dibahas saat itu. Jadi kalau ada orang pakai celana di atas mata kaki, mungkin itu salah satu bentuk dia cara mengamalkan sunnah itu. Maka kita jangan mengingkari ini. Tapi juga kalau misalnya ada orang yang celana di bawah mata kaki, jangan juga mengatakan ahli neraka. Bah, neraka itu aja. Kenapa? Kita tidak tahu hatinya seseorang. Makanya kalau kita itu ditanya, nyebut celana cingkrang itu lebih kepada mengolok-olok atau lebih memang namanya celana cingkrang para aja. Itulah, apalagi bersingkatan RCTI. Apa itu RCTI? Ada tuh singkatannya. Celana apa aja itu lah singkatannya itu. Itu jangan. Artinya begini, kalau ada orang melaksanakan sunnah, kebetulan dalilnya ada, maka kalau kita belum mampu mengamalkan, ya sudah, berdoa mudah-mudahan kau mengamalkan. Kalau kebetulan kita berbeda pendapat, ya silahkan sidin amalkan, ampun sidin, kita amalkan, ampun kita. Cuma jangan mengingkari terhadap sunnah itu sendiri. Banyak itu para jamaah dalam kehidupan kita. Nah, makanya nanti dalam hadis berikut ini itu akan dibahas. Ada orang makan pakai tangan kanan. Apa hukumnya para jamaah? Makan pakai tangan kanan ini adabkah, sunnahkah? Makan pakai tangan kanan ini para jamaah, ini lain adab, ini sunnah. Maka kalau ada anak kecil nih menegur kita, Pak, kenapa pian makan pakai tangan kiri? Maka kalau kita kemudian ingin memindah ke tangan kanan itu silahkan. Tapi kalau menolak itu jangan sampai mengingkari dengan sunnahnya. Gara-gara yang menyampaikan itu anak kecil. Ini kita lagi minum. Ulun pernah Pak lagi minum. Ya kade ingat lah waktu itu. Atau minum zam-zam kade ingat lah pokoknya. Jadi bukan minum lah sebenarnya kasus waktu itu. Ulun lagi lagi emosi segala macam. Tiba-tiba datang keponakan Mbak. Apa kata keponakan? Mas lagi emosi. Datang, apa kata keponakan? La taghdab walakal jannah. Itu kan hafalan TK-nya kekanakan Mbak. Apa artinya? Jangan marah, maka bagimu la taghdab walakal jannah. Diulang-ulangnya Pak. Janganlah marah, maka bagimu surga. Ini yang emosi, berhenti emosi. Nah, kesombongan kita Pak akan bisa menolak terhadap sunnah itu dengan mengatakan gara-gara yang menyampaikan anak kecil. Walaupun pas dibalas pasinya lagi marah-marah, ulun sambat juga la taghdab walakal jannah, enggak paham juga dia. Pian lagi minum berdiri. Kita lagi minum berdiri. Tiba-tiba ada anak kecil yang negur. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Itu kan hadis sunnah itu. Janganlah salah seorang di antara kalian pada saat dia minum dalam keadaan berdiri, berarti disuruh duduk. Maka kalau kita belum mampu misalnya terima itu sebagai suatu hadis, tapi kita belum mampu melaksanakan, sambil berdoa mudah-mudahan bisa melaksanakan. Bekamih itu sunnahnya berdiri kah berdudukkah para jamaah? Buang air kecil itu dudukkah atau berdiri? Jongkok lah. Jongkoknya, wah ini kloset tuh kan ada yang jongkok. Makanya kalau kloset jongkok, ada kloset duduk kan gitu. Baik, yang mana sunnahnya? Berdiri kah? Jongkok kah? Duduk kah? Mana para jemaah? Yang sering kita pakai itu kan yang jongkok itu, bukan yang duduk. Baik. Artinya kita akan temukanlah banyak hadis-hadis yang diamalkan oleh orang-orang.
Kalau kita belum mampu melaksanakan, maka poinnya apa? Sudah berdoa, mudah-mudahan bisa mengamalkan, tapi jangan ingkari sunnah itu. Mengingkari sunnah berarti mengingkari dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini hadis yang pertama. Maka apapun yang diperintahkan oleh Nabi itu usahakan untuk diamalkan. Nah, dijelaskan nanti pada bagian hadis yang berikutnya. Nabi itu menyuruh kita untuk mentaati bukan saja dalam perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang luar biasa, bahkan pada perkara-perkara yang kecil. Makanya hadis selanjutnya disebutkan, ini halnya kecil, tapi diperintahkan oleh Nabi, maka kerjakan. Baik. Hadis disampaikan dari Salamah bin Amr bin Al-Aqwa radhiyallahu an. Mungkin ini kita jarang dengar lah, pernah pian mendengar lah. Ada sahabat namanya Salamah bin Amr. Kalau di kita itu Salamah itu nama laki-laki apa perempuan para jamaah? Laki-laki perempuan? Perempuan. Salamah di sini laki-laki. Ya, di sini laki-laki. Salamah bin Amr bin Al-Aqwa. Ini salah seorang sahabat yang mungkin jarang kita dengar lah. Tapi beliau termasuk salah seorang sahabat yang dibanggakan oleh Nabi. Dalam urusan apa? Kehebatannya dalam berperang, terutama dalam infanteri pasukan jalan kakinya. Jadi Nabi itu punya pasukan-pasukan khusus. Pasukan pemanah siapa? Pasukan berkuda siapa? Tapi khusus untuk yang ahli dalam pasukan jalan kaki, ini beliau. Ulun berikan pian gambaran begini. Jalan kaki di sini Pak, bukan kayak jalan dari sini ke Samarinda seberang. Jalan kakinya. Ada yang jalan kaki itu Pak sampai ratusan kilometer. Ada yang satu peperangan itu jumlahnya jaraknya itu kurang lebih sekitar 600 kilometeran Pak. Samarinda ke Banjar nih berapa kilo Pak? Berapa kilo Pak? 800, 1400 lah. Ke Balikpapan itu kan 100. Nah, jadi yang disebut pasukan jalan kaki itu Pak, anggap aja jalan kaki dari sini ke Banjar. Sanggup gak Pak jalan dari sini jalan kaki ke Banjar? Ulun sanggup aja Pak. Berjalan kaki ke bis, habis bis baru jalan bis. Jalan kaki. Ini termasuk sahabat yang dibanggakan. Baik, beliau berkata, "Anna rajulan akala 'inda Rasulillahi bishimalihi." Ini kan hal kecil, tapi entah kenapa disebutkan hadis ini oleh musannif setelah hadis yang di atas. Hadis yang tadi menyebutkan taati apa yang diperintahkan oleh Rasul. Maka bahkan dalam hal terkecil sekalipun, termasuk masalah makanan, itu ada anjurannya. Kata sahabat Salamah bin Al-Aqwa, ada seorang laki-laki yang makan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam bishimalihi, dengan tangan kirinya. Maka ditegur sama Nabi. Yang jarulun tadi. Kul biyaminika, kata Nabi, makan pakai tangan kanan. Bayangkan Nabi yang negur, makan pakai tangan kanan, kata Nabi. Apa jawabannya Pak? La astati', saya tidak mampu makan pakai tangan kanan. Kira-kira apa susahnya makan pakai tangan kanan itu, orang yang biasa makan pakai tangan kiri? Sampai menjawab la astati', kada mampu aku makan pakai tangan kanan ini. Kalau alasannya ini dan itu, bisa Pak dipelajari dikit-dikit. Makanya kata Nabi, lastata'ta, apakah kamu tidak mampu, kata Nabi, makan pakai tangan kanan itu? Ma mana'ahu illal kibru, tidak ada yang mencegah dirinya untuk makan pakai tangan kanan itu kecuali sombong. Apa maksudnya? Kalau ada disampaikan satu sunnah itu kepada kita, terus kita bilang belum mampu lagi, itu tanya Pak, kadang mampunya kita itu memang benar-benar tidak mampu atau kesombongan kita yang menahan ketidakmampuan itu? Padahal gampang aja itu. Nah, makanya hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam hal terkecil sekalipun ada banyak sekali sunnah di dalamnya, ada banyak cara mendapatkan pahala, ada banyak peluang untuk bisa masuk dalam surga. Pian nih, ambil ini namanya minum. Jangan-jangan asbab minum ini aja bisa kita masuk surga. Gara-gara apa? Kita tuh tidak tahu. Jangan-jangan di amal yang kecil itu, di situ terdapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
kita minum pakai tangan kanan, kita minumnya duduk, kita minumnya dengan tidak bergesa-gesa, kita minumnya dengan tidak bernapas di tempat ini, kita minumnya dengan 3 kali tegukan. Maka dengan hanya seperti itu ternyata ada banyak keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan asbab itu seseorang bisa masuk dalam surganya Allah. Tapi pertanyaannya, bisa enggak kita itu amalkan yang seperti itu? Apa yang mencegah kita melakukan itu? Apakah lupa, apakah kesombongan? Coba pian ingat-ingat. Kita tuh kalau makan tuh insya Allah makan pakai tangan kanan, tapi minumnya tangan kanan kah, tangan kiri kah para jemaah? Tangan kanan ini kan bekacak nih, tahu bekacak Pak? Apa? Bahasa Jerman Pak, bekacak itu. Jadi orang Banjar itu ada Pak, di tempat tertentu itu makan itu pakai labu Pak, labu kuning tahu ya? Orang Alabiu Pak. Orang Alabiu itu kalau makan itu biasanya di kampung ya Pak. Jadi masak nasi itu dicampur pakai labu Pak, labu yang kuning itu. Jadi sama-sama di apa namanya dikukus di situ. Jadi makan nasi itu pakai labu. Itu ikan kering itu udah cukup Pak. Itu kan makan diulek-ulek semua tuh jadi satu. Itu kira-kira minumnya pakai tangan kanan, tangan kiri Pak aja. Tangan apa Pak? Tangan kanan ini pakai nasi, tangan kiri pakai kerupuk misalnya. Ini kan penuh sudah tangan ini. Padahal kan yang disuruh itu tangan kanan. Minumnya juga pakai tangan kanan. Kita perlu membaca para jemaah. Ada hal-hal kecil yang diajarkan oleh Nabi. Bahkan pada hadis seperti ini, itu ternyata dalam hal kecil itu ada peluang buat kita mendapatkan keridhaan dan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita kaitkan dengan makan ya. Jadi satu, makan itu pakai tangan kanan. Afdolnya itu besendok kah, betangan kah kira-kira para jemaah? Pian makan sop ayam itu nah, afdolnya besendok kah, betangan kah? Coba aja 3 jari itu nah. Baik, satu. Ulun akan sebutkan mungkin yang jarang-jarang kita dengar aja. Jadi di antara sunnah-sunnah di makan itu para jemaah, selain baca bismillah itu kan pasti sudah ya kita sering dengar. Ada disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dikuatkan nanti dengan hadis-hadis yang lain. It'amut ta'am, memberikan makanan. Jadi ini sunnah para jamaah. Maka salah satu amalan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu tidak mau makan sendirian. Bahasa gampangnya, salah satu adab sunnah ketika makan itu, jangan nikmati makan itu sendirian, tapi nikmati dengan orang lain. Bahasa gampangnya lagi para jamaah, bahasa vulgarnya nih, apa itu? Kalau makan itu jangan sendirian, berbawaan, traktir kawan. Nah, itu para jamaah. Kita itu makanya usahakan kita itu, masya Allah, pahala mentraktir orang itu pahalanya besar para jamaah. Makanya ulun ada makan di warung. Itu beduduhuluan Pak. Beduduhuluan membayar. Begitu mau membayar sudah dibayari dengan Pak Haji. Padahal niat mau membayari oleh beliau. Insyaallah itulah. Karena pahalanya besar. Itu ketika kita memberi makan, satu mengamalkan sunnah Nabi. Yang kedua mengamalkan adab pada saat makan. Kalau makan tuh jangan sendirian. Yang ketiga, kalau makanan itu dimakan, nih ada hadis lagi yang lain. Makna hadisnya, perhatikan makanan yang kau berikan kepada seseorang. Makna hadisnya itu apa? Maknanya adalah yang kita traktir itu lihat-lihat juga. Bagaimana orang yang kita traktir, kita kasih makan itu, setelah dia makan, dia akan melakukan ketaatan kepada Allah. Artinya apa? Kalau bahasa hadis itu at-taqi, orang yang bertakwa. Sidin kita traktir, habis kita traktir, sidin bersembahyang duha, sidin beribadah, sidin baca Quran, pahalanya itu mengalir tuh buat kita. Mengalir buat kita. Hanya sekedar apa? Hanya sekedar memberikan makanan yang tadi. Itu adab lah. Dan itu sunnah. Makanya di pondok itu para jamaah termasuk perbuatan terlarang, makan sendirian itu terlarang. Tahu kelambu lah, Bin? Kelambu. Anak santri itu kan ada kelambunya.
Kalau ada anak santri itu makan di kelambu, Pak, berbunyi dalam kelambu tuh krek krek, sekalinya makan Indomie kering di dalam kelambu, Pak. Itu besok itu lemarinya kebongkar, Pak. Kenapa? Karena makan sendirian. Nah, baik. Nah, hadis ini juga menyebutkan anna rajulan akala 'inda Rasulillah. Ada seorang laki-laki makan bersama dengan Nabi. Nah, ini berbicara juga tentang jamuan. Jadi kita itu kalau misalnya dalam jamuan itu diundang orang makan itu juga ada adab-adabnya, termasuk di sini. Yang pertama adalah hadis diriwayatkan dari Abu Daud, maknanya bila kita itu diundang maka penuhilah. Artinya kalau diundang jam berapa, datang di jam itu. Jangan diundang jam berapa, datang sebelum itu. Diundangan tuh jam 10, jam 9 datang dah sidin. Kenapa? Kalau daging kambingnya habis ya sidin. Jangan. Kenapa parahnya? Itu ada penjelasannya. Jadi kalau kita itu diundang, maka diundang jam berapa, datang itu jam segitu. Jangan terlalu lambat, jangan juga terlalu cepat. Kalau terlalu cepat, Pak, orang, jadi Nabi itu pernah, singkat ulun itu hadis lah, Pak. Jadi pada saat Nabi itu, mohon maaf, bukan. Jadi ada orang yang datang duluan sebelum undangan itu orang yang di rumah itu pasti gelisah, Pak. Menyiapkan makanan ini itu dan itu segala macam. Itu satu. Yang kedua, kalau pada saat diundang itu dalam riwayat Abu Syuaib, beliau sahabat tuh bilang, kami ini kan diundang berempat, tapi yang datang berlima. Tuan rumah terserah pian. Kalau pian terima, kami bawa. Bila jala pian kada, kami suruh keluar. Apa artinya? Undangan itu datang tergantung dari orang yang diundang. Jadi kalau undangan kepada fulan beserta istri, bolehlah membawa anak beraja. Apalagi membawa cucu. Itulah apa bahasa Jermannya, menyerawin beraja. Menyerawin itu datang ke undangan yang belum diundang. Ulun ini pernah lah diundang, Pak. Diundang. Undangannya itu undangan apa? Begitu datang kayaknya salah undangan ulun ini. Lain tempat, Pak. Itu bagaimana para jemaah? Harus minta halal, minta ridho sama yang diundang. Bapak dah, ulun ini kayaknya salah undangan. Jadi jarsidin, nah makanya kamu sudah makan lah, sudah makan. Aku kan ikhlas jarsidin. Kalau kayak itu belikan amplop nang ulun bari tadi sama juga. Artinya apa para jemaah? Undangan itu berapa yang dipanggil, itu yang kita datang. Dan terakhir, ini kan jamuan hadis ini tadi itu. Berarti kan ada sama-sama. Apa itu para jemaah? Yang terakhir adalah bahwa orang mengundang itu pasti ada maksud. Makanya niat pian datang ke undangan itu apa? Jangan sampai niat datang ke undangan itu cuma memenuhi syahwat perut. Kemana pian? Kebetulan belum makan. Berarti datang ke situ tuh hendak memenuhi undangan, atau kemudian hanya sekedar memenuhi dengan syahwat perut kita yang kelaparan. Itu satu. Jadi perlu ditanya tuh niat kita tuh datang tuh buat apa. Yang kedua, bagian terakhir ini, orang itu mengundang tuh pasti ada hajat. Apa hajatnya? Yang paling penting mendoakan kepada sahibul bait. Makanya kalau kemudian kita itu diundang, bentuk balasan yang paling gampang itu apa? Doakan orang yang memberikan makan tuh buat kita. Terima kasih pala. Mudah-mudahan pian jangan jarak. Besok kita lagi kah? Lagi. Nah, artinya doakan. Kalau ada orang yang perkawinan, doakan mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau ada undangan tahlilan, pian secara khusus juga doakan mudah-mudahan diampuni dosanya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, ini demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan asbab itu masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua